Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gini Pak Al- Eko ya, sesuai janji saya waktu itu, kita hari ini ada kegiatan coaching. Undangan ini baru hari ini. Harusnya kan kemarin kita janjinya ya. Ya, Jadi dalam kegiatan ini kurang lebih antara 20 sampai 30 menit ke depan kita akan melaksanakan. Dan ini sifatnya rahasia tentunya, hanya antara saya dengan Pak Eko saja. Jadi ya, nanti Pak Eko ceritakan apa yang ingin Pak Eko sampaikan sampai sedetail mungkin. Jadi saya janji tidak akan menyebarkan atau memberikan informasi ini kepada siapapun. ya. Terima kasih Pak Ade. Kira-kira apa yang ingin Pak Eko sampaikan atau ceritakan dalam kesempatan ini? Masalah apa? Silakan. Iya, jadi gini Pak Ade, saya itu kan kemarin itu ya akhir-akhir inilah ya saya sudah memperhatikan hasil anak-anak terutama tahun ini. Jadi media pembelajaran sudah saya gunakan, ya udah sesuai lah dengan yang seharusnya yang biasanya saya buat, tapi hasilnya itu masih aja begitu, jadi kurang memuaskan lah begitu. Jadi gimana Pak Ade ya? Jadi Pak Eko merasa bahwa Pak Eko sudah memberikan pembelajaran yang maksimal gitu ya, tapi ternyata Betul, hasil yang diperoleh hasil anak-anak yang Pak Eko ajar masih kurang maksimal begitu Pak Eko ya. betul, iya betul. Jadi saya ini perasaan saya itu ya sudah semuanya sudah sesuai dengan menggunakan media, sudah em, memberikan penjelasan yang cukup sudah. Tapi begitu melihat hasil ulangan, kemudian hasil apa yang lainnya itu, menurut saya kurang memuaskan lah, tidak sebanding dengan apa yang saya sudah lakukan menurut saya. Jadi Baik, bagaimana itu kira-kira ya? oke. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, kira-kira apa yang Pak Eko harapkan dari eh, atau hasil yang bisa Pak Eko dapat dari kegiatan kita hari ini Pak Eko? Dari obrolan kita nanti selama 30 menit ke depan, apa yang Pak Eko ingin dapatkan kira-kira? Ya kalau saya sih ya inginnya yaitu, jadi apa yang sudah saya lakukan itu dari mulai penyusunan RPP, kemudian penggunaan media yang sesuai RPP, itu sesuai, sebanding dengan apa yang saya lakukan. Ya, nilai-nilainya paling tidak ya meningkatlah yang dari sekarang ini. Karena saya perhatikan itu kok sepertinya tidak mengalami perubahan gitu. Padahal apa yang saya lakukan sudah sedikit berubah. Jadi itu yang saya harapkan, ada perubahan dari hasil belajar siswa, dan siswanya pun senang gitu dengan hasilnya. Tentunya ya membuat saya juga senang gitu dalam mengajar. Begitu Pak Ade. Baik Pak Eko. Jadi Pak Eko di sini berharap nanti apa yang sudah Pak Eko usahakan tentang pembelajaran kepada anak-anak ini, timbal baliknya berarti Pak Eko mendapatkan melihat hasil yang maksimal begitu dari anak-anak yang Pak Eko ajar ya, gitu ya. Nah, begitu Pak Ade. Jadi kalau hasilnya bagus kan, saya juga kan tambah semangat mengajar. Apa yang kurang di saya ini Pak Eko ya, harus diperbaikinya seperti apa kira-kira?
Eh, selama ini kira-kira yang sudah Pak Eko laksanakan atau berikan kepada anak-anak itu pembelajaran yang seperti apa sih? Bisa diceritakan kira-kira lebih sedikit? Ya, kalau pembelajaran prosesnya ya sama seperti biasa. Hanya saja saya tambahkan sedikit. Nah, misalnya saya pakai media pembelajaran itu ya. Semuanya dilakukan seperti biasanya lah. Tapi yaitu perubahannya itu tidak signifikan, bahkan cenderung stagnan lah, biasa gitu ya, sedang-sedang saja. Ya, kayak penyusunan RPP sudah sesuai dengan kurikulum, buku teks pelajaran. Udah saya mengacu ke kurikulum juga, kemudian menyusun RPP juga ya sudah selayaknya RPP yang saya buat. Kemudian ya itu masih tetap aja seperti itu. Jadi bagaimana itu ya? Jadi yang saya tangkap tadi bahwa Pak Eko merasa bahwa Pak Eko sudah mengajar menggunakan media, kemudian perangkat pembelajaran juga sudah sesuai dengan kurikulum ya, tapi ternyata hasilnya stuck di situ saja ya. Betul, betul. Kalau boleh saya tahu lebih detailnya, media pembelajaran seperti apa sih yang selama ini Pak Eko sudah terapkan, misalnya contohnya begitu dalam dalam penerapannya langsung. Ya, kalau saya gunakan ya media atau alat-alat peraga yang ada di sekolah saja. Ya, saya sebutkan di RPP itu ya menggunakan media gitu. Nah, yang saya gunakan ya alat-alat peraga yang ada di sekolah saja. Kan saya mengajar misalnya ya IPA ya menggunakan alat peraga IPA. Ya ada gambar, ada lagi alat-alat kit IPA lainnya. Nah, itu biasa-biasa dilaksanakan. Tapi ya begitulah. Hmm. Jadi Pak Eko merasa misalkan seperti di pembelajaran kita sudah menggunakan media yang memang sesuai dengan materi yang ada pada pembelajaran IPA itu ya. Betul. Kira-kira selama ini yang sudah Pak Eko laksanakan dan Pak Eko lihat hasilnya yang positif, ya, pembelajaran yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau dengan media pembelajaran hasilnya sebetulnya harusnya positif. Tapi ada beberapa siswa yang walaupun dengan alat itu sama aja hasilnya. Nah, itu. Jadi kurang memuaskan lah begitu. Jadi Pak Eko merasa semua metode yang sudah Pak Eko terapkan selama ini rasa masih kurang memuaskan intinya ya. Betul, betul, betul. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Pak Eko lakukan, kemudian media yang sudah Pak Eko terapkan, di mana sih yang menjadi kira-kira permasalahan yang Pak Eko lihat dari anak-anak, misalkan apakah dengan metode yang atau media yang Pak Eko sudah terapkan itu anak-anak selama ini bagaimana? Ya, anak-anak itu ya beragam ya responnya. Ada yang ditampilkan video dia senang, ada juga yang tidak mau. Ya lebih senangnya ada yang apa ya langsung gitu ya praktik. Kemudian ada juga yang dia itu senangnya cuman mendengarkan gitu, Pak Ade. Oke, baik. Kalau begitu, yang saya tangkap adalah keberagaman ya tadi intinya, bahwa setelah Pak Eko memberikan media pembelajaran atau metode pembelajaran, ternyata respon anak-anak itu beda-beda begitu ya. Betul, betul. Jadi dengan adanya perbedaan itu, selama ini yang Pak Eko sudah laksanakan atau berikan kepada anak-anak yang memiliki respon berbeda itu seperti apa? Ya kalau saya sih ya, ya namanya anak-anak berbeda-beda. Saya ngajar ya begitu aja lah.
media saya pakai gitu ya gitu di kelas semuanya disamain aja. Jadi pakai alat peraga ya semuanya ikut gitu. Yang sesuai dengan RPP saja. Gitu Pak Ade. Jadi dari keberagaman itu tadi Pak Eko tanggapi dengan artinya Pak Eko tetap samakan saja begitu ya selama ini ya. So, ya saya samakan saja. Di satu kelas itu ya gimana kalau dibeda-bedain itu ya. Jadi kalau ngajar ya saya pakai alat itu semuanya ikut harus ikut andil. Tapi ya itu hasilnya tuh kurang memuaskan. Jadi kalau saya lihat di sini poin pembicaraan kita ini menuju kepada nilai hasil siswa Pak. Kemudian tadi saya sudah melihat menjelaskan bahwa selama ini ada keberagaman yang Pak Eko lihat terhadap anak-anak. Tuh. Kira-kira ke depannya untuk menanggapi keberagaman itu apa sih sebenarnya yang menurut Pak Eko bisa Pak Eko lakukan gitu terhadap keberagaman? Ya itu mungkin jadi anak-anak itu kan beda-beda ya. Ada yang senang menggambar, ada yang senang ke bermain peran, ada yang senang ke berbicara, ada macam-macam lah ya. Nah mungkin saya inginnya itu gimana ya supaya anak yang senang-senang itu ke satu bidang saya fasilitasi gitu. Nah, bisa nggak begitu ya Pak Ade ya? Oke, tadi Pak Eko sudah artinya mempunyai sebuah pemikiran ya bahwa untuk menanggapi keberagaman itu Pak Eko akan mencoba memfasilitasi mungkin ya karena bagi Oh, anak yang suka menggambar mungkin diarahkan ke menggambar, kemudian yang anak suka berbicara mungkin mereka boleh memberikan tanggapan dengan berbicara dan seterusnya begitu. ya betul. Kalau menurut Pak Eko sendiri sebenarnya bisa tidak sih hal itu dilakukan? Ya belum saya coba ini. Tapi menurut saya kalau dalam pemikiran saya ya bisa saja. Jadi misal video anak-anak yang suka video gitu ya. Ada yang sering senang dengarkan cerita, mungkin saya akan carikan cerita-cerita kemudian yang menggambar tapi tujuannya ya supaya sama gitu ya. Mungkin saja mungkin ya. Betul. Jadi menurut Pak Eko intinya dengan satu materi yang sama anak tersebut bisa melakukan atau merespon dengan eh, keinginan dan minat yang sesuai yang mereka miliki begitu bakat yang mereka miliki begitu Pak ya. Ya, betul. Nah baik Pak, ini kan kita sudah mulai sedikit apa ya, ada sedikit titik terang dari permasalahan. Kira-kira langkah apa yang mungkin nantinya akan kita eksplorasi walaupun pembelajaran saja dan materi tertentu langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengotak-ngotakkan langkah katakanlah begitu Ya, pekerjaan kita tersebut. ya mungkin saya mau memilahkan siswa itu berdasarkan minatnya mungkin ya. Minatnya dia itu yang ke video, saya arahkan ke pembelajaran yang bervideo. Yang apa ya, yang senang gambar tadi, mungkin saya tugaskan juga yang isinya nanti ada yang berkaitan dengan dia kesenangannya dia itu. Kemudian kalau dia yang suka bermain peran apa gimana, mungkin yang sifatnya bergerak gitu, dia nggak bisa diem. Oke, ya. Saya fasilitasi itulah mungkin ya ke depan. Saya akan coba itu. Jadi Pak Eko
akan mencoba mengaktifkan siswa berdasarkan bakat yang mereka miliki, Pak ya. Ya. Kira-kira kapan ini bisa mulai Pak Eko laksanakan rencana ini? Nah, ya mungkin ini saya ke depan saya coba dulu buat RPP-nya, Pak. Di RPP saya susun dulu skenario-nya seperti apa kalau bisa saya masukkan nanti ada siswa. Tapi sebelumnya mungkin harus saya petakan dulu, mungkin harus saya buat dulu apa ya, semacam penelusuran dia itu seperti apa, mau kemana belajarnya. Nanti nah saya kelompokkan mungkin berdasarkan keinginan dia. Nah setelah itu baru saya masukkan RPP yang sesuai lah dengan keinginan siswa dari tiap-tiap kelompok siswa yang berbeda minat tadi. Nah mungkin kapan ya, nyusun dulu itulah, mungkin saya sudah nyusun itu baru nanti mungkin saya akan action gitu. Jadi intinya Pak Eko tadi sudah mendapatkan bahwa rencananya ke depan akan menyusun RPP dulu yang memungkinkan untuk bisa memfasilitasi siswa berdasarkan minat dan bakatnya tersebut, Pak ya. Betul, betul. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ke depan kira-kira bisa kita bertemu lagi seperti ini, Pak, untuk kembali kita mengetahui hal ini dan mengetahui progres apa yang sudah Pak Eko dapat dari apa yang rencana yang sudah Pak Eko laksanakan, kira-kira bisa, Pak ya? Betul, bisa Pak. Terima kasih ini atas waktunya. Kalau Bapak mau nanti, ini kan alhamdulillah nih Bapak sudah memberikan obrolannya sama saya, waktunya sama saya nih. Mudah-mudahan nih apa yang udah saya rencanakan ini bisa berjalan lah ke depan. RPP saya itu yang biasanya standar mungkin akan saya modifikasi lah sedikit ya, berkaitan dengan supaya si siswa itu mengalami perubahan lah dengan RPP yang saya buat. Mudah-mudahan begitu, Pak Ade. Oke, tadi kan seperti di awal tujuan pembicaraan kita ini adalah Bapak ingin ada solusi untuk Bapak mendapatkan hasil murid Bapak untuk dapat meningkat di dalam proses pembelajarannya. Kira-kira di obrolan kita beberapa menit belakang ini, adakah hasil yang sudah Bapak peroleh dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Ya tentu ada, Pak Ade. Jadi setelah saya ngobrol dengan Bapak nih, mulai agak terbuka nih. Saya itu harusnya bagaimana ini dengan menyikapi siswa-siswa saya ini yang dari RPP yang sebelumnya saya buat, supaya nantinya ada perubahan itu sedikit-sedikit sudah mulai terbuka ini cara-caranya. Jadi saya tunggu hasilnya Bapak, nanti mungkin 2 minggu yang akan datang kita jumpa lagi. Oh iya Pak, ya. Saya nyusun dulu RPP yang udah saya tadi ini. Ya, mudah-mudahan Pak. Nanti saya susun dulu, rencanakan dulu skenario-nya seperti apa. Nah, nanti mudah-mudahan skenario baru saya ini bisa berjalan dengan baik lah Pak. Saya tunggu kabarnya Pak Eko. Semoga sukses rencananya. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Eko. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama.